Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarah Sabatina Huring. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak Pokjar Ananda Sintang dengan NIM 858030845. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video praktikum mandiri yang akan membahas tentang sistem pencernaan makanan. Jadi pembuatan video ini itu bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum IPA di SD dengan bimbingan tutor Ibu Hilma Eka Masito MSI. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Baiklah, pada praktikum ini alat dan bahan yang kita gunakan adalah gambar sistem pencernaan makanan pada manusia. Di dalam gambar ini kita dapat melihat gambar rongga mulut. Jadi mulut adalah pintu masuknya makanan. Makanan yang kita makan akan masuk ke dalam mulut. Kemudian di dalam mulut akan terjadi yang namanya dengan proses pencernaan mekanik. Nah, jadi makanan yang masuk akan dikunyah oleh gigi dengan bantuan lidah dan kelenjar ludah agar makanan tersebut menjadi halus dan hancur agar mudah masuk ke dalam kerongkongan. Setelah makanan tadi halus dan hancur lewat proses pencernaan mekanik, maka makanan akan menuju kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan atau biasanya disebut dengan esofagus akan terjadi yang namanya gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang masuk ke dalam kerongkongan tadi secara perlahan menuju ke dalam lambung. Jadi dia akan membantu makanan yang hancur tadi secara perlahan-lahan menuju lambung. Nah, di dalam lambung atau biasa disebut dengan vertikulus ini berbentuk seperti gelembung yang terletak pada sebelah kiri tubuh manusia. Nah, di dalam lambung terdapat yang namanya asam klorida yang berfungsi untuk membasmi mikroorganisme yang terdapat pada makanan yang telah kita makan. Nah, dan proses ini disebut dengan proses pencernaan kimiawi. Nah, setelah makanan diproses di dalam lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terdapat usus 12 jari, usus kosong, dan penyerapan. Nah, di dalam usus halus ini juga memproduksi berbagai macam enzim yang berfungsi untuk mengubah makanan menjadi zat yang diperlukan oleh tubuh agar mudah untuk diserap. Nah, setelah itu makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar akan terjadi yang namanya proses pembusukan oleh bakteri Escherichia coli menjadi kotoran atau feses. Nah, kemudian feses atau kotoran tersebut akan menuju jalur terakhir yang disebut dengan rektum. Kemudian, kotoran atau feses tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh melewati anus. Nah, sekian dari praktikum kita tentang proses pencernaan makanan pada manusia, yaitu dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan menuju anus. Baiklah, dari praktikum ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil sebagai kandungan penting yang di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Nah, hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau disebut dengan ingesti. Proses makanan menjadi kecil dan lembut atau dikunyah melewati proses pencernaan mekanik. Kemudian proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, bile, dan air atau disebut dengan proses pencernaan kimiawi. Kemudian terjadilah penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran atau disebut dengan proses penyingkiran. Baiklah, sekian dari video praktikum mandiri kali ini. Terima kasih telah menonton dan selamat pagi. Semoga Tuhan selalu menyertai.